الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya yang tiada terhingga, terutama sekali nikmat iman Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia mulia, Nabi Agung, pemberi syafaat kita di padang mahsyar nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema kita masih melanjutkan kita tidak sendirian di akhirat. Ini adalah sebagai kabar gembira bagi orang-orang beriman bahwa kita di akhirat tidak sendirian, dalam arti ada pihak-pihak pilihan Allah yang akan menolong kita, membantu kita, membersamai kita, sehingga mempermudah kita untuk mendapat ridha Allah, mempermudah kita untuk masuk ke dalam tempat naungan yang Allah ridhoi, yaitu surganya di akhirat nanti. Kita sudah lewati 3 atau 2 nomor. Yang pertama adalah yaitu yang pertama bahwa amal soleh kita menemani di alam kubur. Demikian nomor 2, surat Al-Muluk akan menjaga kita dari siksa kubur. Ini sudah saya bahas hadis-hadisnya. Yang ketiga, surat Al-Muluk merengek-rengek di hadapan Allah memohon supaya seorang hamba diampuni dosanya. Baik, ini baru nomor 3 berarti bulan kemarin. Kita masuk nomor 4. Nomor 4 hadirin, Al-Quran dan puasa Ramadan akan membersamai kita. Orang-orang yang rajin membacanya, orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang yang menjalankan ibadah Ramadan. Ini riwayatnya daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad terkenal dengan ulama yang hafal 1 juta hadis. Kita pada nomor 6626. Hadirin, Al-Quran berbicara di hadapan Allah. Al-Quran dan puasa meminta kepada Allah supaya Allah jangan menyiksa, ya, dan mengampuni dosa orang yang menjalankannya. Contohnya dalam hadis ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa, hadirin, kata Nabi, Al-Quran as-siyam wal-Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran bisa memberikan pertolongan lil abdi, untuk seorang hamba muslim, mukmin, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, puasa berkata di hadapan Allah, ay Rabbi, ya Allah Tuhanku, mana'tuhu ta'am, gara-gara saya dia enggak makan, enggak minum, wasyahawat bin nahar, gara-gara saya puasa sehingga dia tidak melampiaskan syahwatnya siang hari. Dia menjalankan aku ya Allah, kata Ramadan begitu. Maka Ramadan berkata, fasyafi'ani fi, izinkan aku menolong hamba-Mu ini ya Allah. Memang manusia punya dosa ya Allah, Engkau sendiri yang menentukan itu. Manusia yang tidak berdosa hanya para nabi dan rasul. Mereka punya dosa, punya salah ya Allah, tapi dia menjalankan aku ya Allah, kata Ramadan. Masya Allah, ini di akhirat
puasa Ramadan akan menjadi backingan orang-orang beriman. Yang backingan pangkat Pak, jabatan, di sana udah gak ada lagi tuh. Ya, mau bintang 4 kayak bintang 7 gitu. Udah gak bisa tuh. Backupan di sana, backingan cuma ada apa? Iman amal soleh saja. Baik, wa yaqulul Qur'an. Nah, hadirin, sering banget dalam kajian ini supaya hadirin kita sebagai hamba Allah ya, tiap hari jangan tidak baca Quran. Minimal 1-2 lembar deh sehari. Itu selalu dipegang, Pak. Selalu dijalankan, selalu dibaca. Sehari minimal 1 lembar, 2 lembar aja. Syukur-syukur Anda istiqomah 1 hari 1 juz. Saya nggak bosan nih nyampein ini. Ya, karena emang ini adalah persiapan kita. Persiapan kita itu aja, Pak, yang sedang kita bicarakan. Pengelolaan hati, hawa nafsu kita, amal soleh kita, istiqomah, akhlak baik, begitu aja udah. Ya, tinggal nunggu aja sih. Ya, tinggal nunggu. Nah, hadirin, kata Quran, mana'atuhun naum, gara-gara aku ya Allah. Dia tidak tidur, dia banyak baca malam harinya, siang harinya. Fasyafi'ani fi bil-lail, pada malam hari atau siang hari juga. Maka kata Al-Quran, fasyafi'ani fi, izinkan aku ya Allah menolong hamba-Mu ini. Qala, maka Allah bersabda, Allah berfirman, fayusyaffa'an. Allah izinkan dua pilihan Allah ini menolong hamba-hamba beriman. Puasa, Al-Quran. Ini nomor 4, Pak. Tentu ini tema saya bahas, saya buat sendiri, saya cari pendukung dalilnya, ya, yaitu kita tidak sendirian di akhirat. Nomor 5. Hadirin, nomor 5, betapa hebatnya ini. Istighfar anak soleh untuk orang tuanya. Ini hadisnya masih riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan, nomornya kalau tadi 6 ribuan, sekarang 10.610. Bayangin hadirin, orang tua kita terutama yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Biasanya kan tiap hari kita beristighfar begini nih lafadznya. Astagfirullahalazim 100 kali minimal. Hadirin, Anda kalau udah istiqomah baca istighfar, astagfirullahalazim, bagus. Sebentar, saya kecilkan dulu. Bagus itu, tapi ini hanya untuk diri Anda saja, Pak. Orang tua Anda belum dapat itu. Ya, dengan istighfar seperti ini, baru diri Anda aja yang dapat. Ya. Astagfirullahalazim. Tapi setelah kita tahu hadis ini nomor 10.610, maka orang tua kita yang udah meninggal, ya, kalau kita baca seperti ini hadirin, sekarang ganti nih Pak, lafaznya diganti, jangan astagfirullahaladzim, karena astagfirullahaladzim hanya untuk diri kita saja. Ya, kita ganti dengan apa? Dengan paling tidak dengan ucapan Rabbighfirli wa li walidayya. Gitu aja udah. Bedanya gak jauh. Kalau kita baca Rabbighfirli wa li walidayya 100 kali, atau gini deh, setiap habis sholat dulu deh. Setiap habis sholat kan sunnah berdoa tuh. Anda baca Rabbighfirli wa li walidayya subuh, maghrib, zuhur, asar, isya. Orang tua Anda diangkat derajatnya 5 kali, 5 tingkat. Apalagi kalau dizikirkan seperti ini, dijadikan sebuah wiridan. Ya, mana pendukung hadisnya? Hadis riwayat Imam Ahmad pada 10.000 sekian. Nih, 10.610. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, la yarfa'u darajata lil abdi salih. Kata Nabi, sungguh Allah akan mengangkat derajat orang tua yang saleh. Padahal udah meninggal orang tuanya nih. Diangkat orang tuanya di mana derajatnya? Fil jannati, di dalam surga. Akhirnya orang tua ini keheranan, kenapa kok rating kebaikan saya naik terus?
Kenapa kok pahala saya naik terus? Kan saya udah mati. Saya sudah meninggal. Kenapa masih banyak pahala saya naik? Akhirnya di alamnya mereka bertanya kepada Allah. Fayaqul, orang tua ini bertanya kepada Allah Jalla wa Ala, "Ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna li hadhi, ini dari mana saya dapatkan? Kenapa derajat saya naik terus ya Allah? Kan saya udah nggak beramal soleh. Anna li hadhi, ini dari mana?" Fayaqul, maka Allah Ta'ala menjawab, "Bistighfari waladika laka." Ini karena istighfar anak-anakmu di dunia untukmu. Lihat hadirin, orang yang ngerti ilmu sama tidak ngerti ilmu, dari sini aja udah kelihatan bedanya. Ya, kalau Anda ngertinya beristighfar setiap hari cuma astagfirullahaladzim, bagus, oke. Tapi itu untuk diri Anda sendiri, Pak. Tapi kalau formatnya aja Anda ganti dengan Rabbi firli wali walidaya, itu sekali dayung dua dapat. Kita diampuni dosanya, orang tua kita diangkat derajatnya 100 tingkat. Itu sehari. Bagaimana sebulan? Bagaimana setahun? Apalagi orang tua kita udah meninggal 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Kita doakan dengan Rabbik firli wali walidayya. Ini hadiah terbesar orang tua dari anak-anaknya yang masih hidup. Gitu. Jadi orang tua ini tidak sendiri di akhirat. Mereka tetap dapat benefit-benefit kebaikan-kebaikan dari istighfar anak-anaknya. Atau yang lain juga boleh. Anda ada tromol masjid, mana tromol? Anda datang ke masjid, masukin tuh 10.000, kayak 50.000, 100.000. Niatin, ya Allah, ini pahalanya juga untuk bapak ibu saya. Sampai, bagus. Anda dapat 100%, ayah ibu juga dapat 100%. Umroh. Ya. Kalau Anda umroh, Pak, usahakan itu umroh kedua nanti untuk ibu kita, untuk ayah kita. Ya, seperti nanti nih, nanti sore saya mulai berangkat ke airport, gitu ya, untuk umroh. Pesawatnya besok. Ini selalu itu kalau saya umroh, udah umroh sendiri, selesai, nanti ngambil mikot lagi, baik ke Tanim, ke Ji'rona, atau Hudaybiyah, umroh untuk orang tua kita. Bagus banget itu. Tapi kan satu kali manasik nggak boleh 2 nyawa. Ya. Jadi emang harus siapkan tenaga dulu. Hari pertama untuk diri kita dulu selesai. Hari kedua pergi lagi ke Tanim yang paling deket deh, jaraknya cuma 5 km. Sebab kalau Hudaybiyah sama Ji'rona lumayan 15 km. Nah, sampai di Tanim pakai lagi baju ihram. Baca dia niatnya. Ya, labbaik Allahumma umratan an ummi. Ya Allah, saya niat umrah kedua untuk ibunda saya. Dah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Istirahat. Besok, Pak. Biasanya kita di Mekah berapa hari? 4 hari atau 5 hari. Masih cemburu tuh. Hari ketiga untuk ayah kita. Berangkat lagi ke Tanim, udah istirahat. Buat lagi. Ya Allah, ini umrah ketiga untuk ayah saya. Sampai. Bagus. Orang tua kita terhadiahi dengan amal-amal soleh anak-anaknya. Gitu ya. Nah, ini nomor keberapa tadi? 5. Ya, istighfar anak soleh untuk orang tuanya. Yang keenam sekarang gantian hadirin. Ya. Yang keenam adalah orang tua yang soleh bisa mengangkat derajat anak-anaknya dalam surga. Bahkan anak cucunya itu. Masya Allah, gantian Pak. Orang tua yang soleh, bahkan yang nomor 6 ini, saya bawakan dalilnya dari Al-Quran. Orang tua ini, dia amalnya kuat banget. Sehingga surganya, contohnya, surganya 100. Anak-anaknya tidak seberapa. Surganya 20. Gitu. Orang tuanya lebih soleh dari anak-anaknya. Nanti seorang tua boleh minta kepada Allah, ya Allah, bisa nggak derajat anak saya, cucu saya, anak cucu bahkan, untuk ditinggikan sama dengan saya, ya Allah.
Tapi jangan sampai mengurangi surga saya, Allah. Allah izinkan. Boleh dibaca terus. Bahkan ini dalilnya Al-Quran untuk nomor 6 ini. Dalam surat At-Tur. Surat ke berapa? 52. Ya. Wat-tur wa kitabim mastur. Fi raqqim mansyur. Wal baitil ma'mur. Was-saqfil marfu'. Wal bahril masjur. Inna adaba rabbika lawaqi'. Dari ayat 17-nya kan berbicara masalah penduduk surga itu. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Orang-orang bertakwa di dalam surga dan surga naim. Mereka senang ya dengan rezeki yang Allah berikan di dalam kuburnya, di dalam surganya, dan Allah jaga mereka. Nah, langsung aja kepada ayat 21. Apa ayat 21? Berarti ini hadirin, keluarga inti surganya nggak bareng. Kakek neneknya surganya lebih tinggi, ayah ibunya lebih tinggi karena amalnya lebih kuat. Anak-anaknya nggak sebegitu. Hadirin, karena merupakan janji Allah, nikmat di surga disempurnakan. Asal anak cucunya tetap beriman. Kalau nggak beriman nggak bisa. Ya Allah, bisa nggak ya Allah surga anak cucunya kami ya Allah disetarakan dengan kami tanpa mengurangi surga kami. Ini lihat ayatnya. Ya. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang mereka diikuti oleh anak cucu mereka, biimanin, dalam keadaan beriman. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami ikut sertakan surga anak cucunya dengan surga bapak ibunya. Coba aja lihat terjemahannya. Kami gabungkan, kami ikut sertakan surga anak cucunya kepada surga kakek neneknya bapak ibunya. Syaratnya satu, biimanin, beriman semua. Tapi karena surga kakek neneknya ini disetarakan surga anak-anaknya, apakah surga kakek nenek atau bapak ibunya turun? Kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kalian. Cuma anak-anak cucunya diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Kenapa hadirin dijadikan syariat seperti ini? Kok begitu mudahnya bagi orang beriman? Anak-anaknya bisa nolong bapak ibunya bisa nolong anak cucunya. Kenapa begitu? Jawabannya satu aja. Karena kasih sayang Allah kepada hamba-hamba beriman. Ya. Jadi orang beriman godanya berat loh Pak. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak bebas. Ya. Dari makan, minum tidak bebas. Mencari nafkah tidak bebas. Bergaul tidak bebas. Ya. Belum lagi nanti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Adalah ucapan-ucapan, Nabi Muhammad juga orang biasa. Nabi Muhammad fiktif. Apalagi di media sosial Pak. Iya. Wah, itu nalar mereka bias banget itu. Gak percaya saya. Gak percaya sama Quran, sama hadis. Bisa-bisanya Muhammad. Bisa begitu hadirin. Tapi Anda tetap teguh pendirian. Saya beriman kepada Allah. Makanya nih, yang disebut dengan wahyu Al-Quran dan hadis, bisa dibuktikan dengan nalar ilmiah. Ya, untuk menjawab biasnya pemahaman itu Muhammad dengan Qurannya, dengan hadis fiktif. Bisa dibungkam dengan bukti ilmiah. Pertama, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Dan itu diakui oleh kawan dan lawan. Yang kedua, penelusuran ilmu kita ini sanadnya sampai kepada orang-orang terdahulu dengan sanad yang rapih. Bukan para pendusta, bukan para pembohong. Sedikit pun tidak pernah berbohong pembawa Quran dan hadis. Boleh dilacak itu. Ya, sampai saya dapat sanad Quran, sanad hadis saya dari guru-guru saya. Ya, saya dapat daripada Profesor Dr. Salim Mufti Nizamuddin Syamsi, beliau daripada gurunya Syekh Salimullah Khan, Syekh Anwar Syah Kashmiri. Nanti yang kalau jalurnya ulama Mekah, daripada saya berguru daripada Dr. Sobron, dari Syekh Yasin Al-Fadani, terus naik kepada nanti Imam Bukhari, Imam Humaydi, Imam Syafi'i. Ini semua orang-orang soleh yang tidak berbohong. Kalau dilacak semuanya itu pas sampai ke Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad Jibril. Jibril Allah. Jadi enggak ada kata talaran, menalar logika yang enggak benar dengan menerima Al-Quran. Inilah satu-satunya kitab yang utuh yang Allah berikan. Sementara Taurat, Injil, Zabur sudah ada perubahan-perubahan. Dan juga isi Taurat, Injil, Zabur semua ada dalam Al-Quran dituangkan oleh Allah. Hukum-hukumnya, ya, kisah-kisah sejarahnya. Makanya di kitab Quran paripurna dari kitab wahyu yang ada. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya begini, kenapa Allah Ta'ala sangat cinta kepada orang beriman? Sehingga di akhiratnya dipermudah, Pak. Karena Anda tetap memperjuangkan keimanan Anda yang saat ini nalar seseorang bisa bias. Dengan berkata ini fiktif lah, ini nggak bener lah, ini hoax, ini bisa-bisanya Jibril, bisa-bisanya pengakuan Muhammad dan macam-macamnya. Pak, baru seminggu kemarin Pak, orang di Swedia, di Belgia, bahkan dilindungi oleh pemerintahnya, Al-Quran, mereka pegang salib, Qurannya dibakar. Baru pekan kemarin. Ya. Cuma orang Islam di Indonesia dan belahan dunia lain kan tidak marah kepada yang punya salib itu. Apa kita mau melampiaskan kemarahan kita sama teman-teman salib di sini? Kan tidak. Itu akhlak kita. Cuma kita bilang, jangan Anda berbuat begitu. Kalau ada orang Islam saja menghina agama lain, kita orang terdepan untuk melarang itu. Tidak pernah agama untuk menjelek-jelekan daripada orang lain. Silakan. Makanya kategorinya dalam rangka bertoleransi apa? Lakum dinukum waliyadin. Inilah agama saya, silakan agama kalian. Tapi kalau kalian mau selamat dalam akidah kami, ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Begitu. Baik, nah hadirin, ini diantaranya nomor ke berapa? Nomor ke-6. Ya. Nomor ke-7. Para jemaah, lihat. Orang Islam, Pak, yang udah meninggal, dia masih dapat manfaat dari orang Islam yang lain. Enggak peduli pengajiannya apa, enggak peduli ormasnya apa. Jangan gara-gara kesempitan cara berpikir Anda sehingga membenturkan satu ormas Islam dengan yang lainnya. Pak, ini semuanya kita pahami sebagai rahmat dari Allah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Matlaul Anwar, ada Jamaah Tabligh, ada Salafi Wahabi. Ada apa lagi, Pak? FBR? FBR itu, Pak. Ya, ada maksudnya yang terkenal begitu. Nomor 7 maksudnya apa, Ustaz? Begini. Salat jenazah dengan jumlah 40 orang aja deh, saya bawakan 40 orang. Maka doa-doa mereka untuk jenazah diterima oleh Allah. Dan si jenazah berangkat dalam keadaan dosa sudah diampuni. Dan dalam hadis ini Nabi tidak menyatakan orang beriman dengan yang sama manhaj, sama madhab, sama pengajiannya, sama ormasnya, tidak. Yang penting orang beriman aja. Contoh, yang meninggal orang NU, Pak. Yang nyolatin orang Muhammadiyah, diterima. Yang meninggal orang Salafi, yang nyolatin orang NU, orang Muhammadiyah, diterima. Ini artinya apa? Berkasih sayanglah sama umat Islam. Metode boleh apa? Boleh berbeda, tujuannya satu. Kalau kata Bang Roma apa? Banyak jalan menuju Roma hadirin. Ini perlu kedewasaan hati dalam mencerna nomor 7 ini, Pak. Kan nggak level zaman sekarang. Segitu banyaknya kitab dan dalil yang nggak sepaham disalahin, ini keliru. Gak boleh, tidak berakhlak gitu. Paling gampang deh masalah kunut. Kunut gak ada tuh bid'ah. Ente yang gak ngaji benar. Paling tidak ngaji akhlak yang baik. Kalau emang gak dalam ilmunya gitu, mohon maaf Pak, saya ngaji program S3, itu kitabnya puluhan ribu. Sampai saya cepat ubanan tuh Pak, gara-gara hari-hari cuma buka buku aja begitu.
Itu yang saya pelajari, kitab hadis aja lebih daripada 100, Pak. Satu kitabnya panjangnya segini. 100 kitab, lebih. Belum lagi kitab fikih, belum lagi kitab sejarah, belum lagi kitab bahasa Arab, belum lagi kitab warisan, belum lagi kitab fikihnya, 4 madhabnya. Lebih dari 1000. Itu kalau seseorang udah baca, Pak, insya Allah dia jawabannya begini. Kalau orang yang ilmunya pernah mengaji lah, pernah mengaji sekian banyak madhab, dia akan berkata, ini saya udah pelajari. Ya, masing-masing madhab ini ada yang menyatakan kunut silakan, yang kunut tidak. Jadi ini memang perbedaan pendapat, masing-masing ada dalilnya. Saya tidak kunut, yang mau kunut silakan. Saya kunut, yang tidak kunut silakan. Itu kedewasaan di situ bisa diambil dari pemahaman filosofis nomor 7 ini. Orang beriman siapapun dia, yang disolatkan oleh siapapun orang beriman juga. Asal mereka orang beriman aja, diterima doa-doanya. Coba lihat. Maksud pembicaraan saya sampai nggak, Pak? Paham ya? Begitu Allah sayangnya kepada orang beriman. Nah, ini kita buka nomor 2000 sekian dalam hadis sahih Muslimnya. Nih. Tuh. Saya buka yang 2242 saja. Kata Nabi, "Ma min rajulin muslim." Sebentar. Tidaklah seorang hamba muslim ya, yang meninggal dunia, fayaqum ala janazatihi, kemudian jenazahnya disolatkan oleh berapa orang? Arba'una rajulan, 40 orang. Tuh. Jadi angka 40 emang sakral nih, Pak. Nabi Musa, beliau diperintahkan oleh Allah untuk beribadah di Bukit Tursina 40 hari, 40 malam. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah bersabda, siapa yang sholat berjamaah sama imam, tidak ketinggalan takbir apa? Takbir ula, takbir pertama imam. Selama berapa malam, berapa hari? 40. Maka terbebas dari sifat munafik dan terbebas dari siksa neraka. Angka 40. Belum lagi nanti kalau kita musim haji. Ya, kalau umroh kayaknya jarang, Pak. Karena di Madinahnya harus 8 hari. Yang namanya apa? Arba'in. Kalau kita musim haji ada amalan sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Berarti 8 hari. Ini saya pun sore ini berangkat. Kita cuma bawa jamaah. Maksudnya di sana kita 13 hari itu, Pak. Ya, 13 hari dengan kondisi di Mekah 6 hari. Perjalanan pulang pergi berapa? 2 hari, udah 8 hari. Sisanya atau 7 hari di Mekah, 6 hari 7 hari di Mekah, 6 hari di Mekah, 5 hari di Madinah, kemudian 2 hari pulang pergi perjalanan. Itu nggak cukup di Madinahnya pokoknya kalau umroh. Maksud saya begini, kalau haji kan kita haji 40 hari. Atau kalau yang reguler 20, kalau yang apa? Yang VIP, yang plus itu 26 hari. Itu bisa ngambil 40 hari, 40 waktu sholat di Masjid Nabawi. Siapa yang sholat 40 waktu di Masjid Nabawi berarti 8 hari kan? 40 waktu. 5 kali 8, 40. Jadi angka 40 memang ini sakral, termasuk sakral. Nggak bisa dirubah-rubah ini, Pak. Kalau yang nyolatin jenazah kurang dari 40, belum bisa. Doa-doanya membersamai si mayat sampai kuburnya. Cuma sekedar sah. Sah saja sholat jenazahnya itu. Sah sebagai hukum fardu kifayah. Makanya hadirin, kalau yang meninggalnya hari Senin sampai hari Kamis, hari Jumat, waktu kerja, di komplek-komplek biasanya gitu. Ini sayang kalau jenazahnya disolatkan cuma 4 orang, 5 orang, 10 orang. Ya. Syukur-syukur meninggalnya itu disolatin pada hari Jumat, Pak. Wah, disolatin oleh berapa itu? Inilah ketentuan diantaranya kalau kita mengerti masalah hadis ini. Baik, Nabi katakan, satu jenazah disolatkan oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a. Yang 40 orang ini orang beriman, tidak menyekutukan Allah. Illa syafa'ahumullah fi. Pasti Allah terima doa-doa mereka. Terutama doanya yang apa? Allahumma gfir lahum warhamhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Atau jenazahnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Subhanallah.
Ini terserah dari orang siapapun dia. Madhab, manhaj, ataupun kelompok manapun, taklim apapun, diterima oleh Allah. Artinya, berkasih sayanglah sesama umat Islam. Karena kita saling memerlukan satu dengan yang lain. Baik, hadirin. Kemudian, yang nomor 8-nya, ini sudah Pak? Sudah belum? Udah capek belum? Atau udah aja ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi kita sambung bulan depan deh, kan memang zuhurnya 11:30 sekarang. Ya, masih ada berapa menit Pak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Pertanyaan bebas. Kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Bertobat. Baik, bertobat kepada Allah gitu ya. Hadirin, saya sempurnakan aja pertanyaannya. Jadi bertobat itu ada dua, ya. Pertama, taubat kepada Allah. Ini yang dosanya hubungannya kepada Allah. Yang kedua adalah bertobat kepada manusia. Ini yang hubungan dosanya kepada manusia. Nah, kalau bertobat kepada Allah berarti syaratnya hanya 3. Yang pertama, berhenti total dari dosanya. Berhenti total dari dosanya. Yang kedua, menyesal dalam dari lubuk hati yang paling dalam. Yang ketiga, yaitu tidak mengulangi lagi. Dah, ini kalau dosanya hubungannya kepada Allah. Tapi kalau dosanya hubungannya kepada manusia, yang 3 di atas, ya, ditambah 1 lagi, apa? Minta maaf. Atau mengembalikan benda yang pernah diambil. Gitu. Jadi dosa kepada manusia bertobatnya lebih banyak, tambah 1 lagi jadi 4. Berhenti, menyesal, tidak mengulangi lagi, minta maaf kepada orang yang kita zolimi, baik ucapan atau benda atau apa. Begitu. Ya. Baik, ada lagi? Silakan, hadirin. Dan dosa apapun itu dosanya, selama dia tidak mati dalam keadaan kafir, musyrik, tetap akan diampuni oleh Allah. Itulah kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat Islam. Banyak itu dalil yang seperti itu. Makanya kenapa turun surat Az-Zumar ayat 53. Ini kan surat sangat unik nih. Wahai Nabi, katakan kepada seluruh manusia yang sudah pernah melampaui batas dalam perbuatan dosa, artinya dosanya udah dosa yang paling berat, bilang sama mereka, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. Ini kan turun ayatnya di tengah-tengah para sahabat yang pernah anak perempuannya dipendam hidup-hidup. Iya, bahkan ada seorang sahabat cerita kepada Nabi sambil menangis, ya Rasul, saya udah masuk Islam ya Rasul. Kenapa? Ceritakanlah. Tapi begini harus ceritanya. Anak perempuan saya 3 tahun. Sebelum saya masuk Islam, saya lempar ke sumur. Dia panggil-panggil saya, Abi, 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 sampai mati. Rasul pun menangis di situ. Jadi ada seorang sahabat yang gitu, Pak. Jahiliyahnya itu. Sebelum masuk Islam. Makanya turun ayat ini.
Jadi kita kasih tahu Pak, ayat ini untuk semua kalangan umat Islam, siapapun dia, kalau bertobat pasti Allah terima. Ya, surat Az-Zumar sebentar. Ini surat ke-39 ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Nabi, ya ibadi, wahai hamba Allah, wahai manusia, alladzina asrafu, yang mereka udah melampaui batas, ala anfusihim, ke atas diri-diri mereka dalam perbuatan dosa. Dosanya bukan cuma ecek-ecek tuh Pak, dosa yang gede-gede. Ya, kata Allah apa? La taqnatu mir rahmatillah. Enggak ada kata yang namanya putus asa, itu kata Allah. Enggak ada perkataan, saya udah kadung, enggak boleh. Udah kadung itu artinya orang itu putus asa. Dosanya tambah besar. Jangan begitu. Mas, jangan bilang udah kadung. Apapun dosa seorang hamba diampuni, ini dalilnya. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Apa ayat selanjutnya? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jami'an, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat ini turun bukan di tengah-tengah kita, Pak. Di tengah para sahabat yang contohnya tadi, anaknya dilempar ke sumur sambil nangis-nangis merengek begitu. Dah, gitu ya. Jadi sama-sama hadirin, sebelum kita dipanggil oleh Allah, sama-sama kita bertobat, tobatan nasuha. Semoga di akhirat kita dipertemukan lagi, bisa saling tolong-menolong di antara kita dan masuk surga bareng-bareng. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya, dan yang terbaik adalah orang yang mendapat hidayah dan taufik oleh Allah untuk senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala dengan iman dan amal soleh yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja saya rasa jadi yang dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan kita akhiri saja dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.